Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Mang Sukir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang berjudul Cuminten. Cerita ini ditulis oleh Celeng Oleng. Jika teman-teman ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Sebelum Mang Sukir melanjutkan cerita, Mang Sukir minta dukungan dari teman-teman bagi yang belum subscribe untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Mas Toto mendekati Hendri yang tengah duduk di warung kopi, dan dia memesan segelas kopi. "Gimana penumpang hari ini? Bagus?" tanya Hendri melihat Mas Toto duduk di sampingnya. "Lumayan bagus, tapi ada yang lebih bagus lagi," balas Mas Toto. "Apaan?" "Kalau kamu bisa deketin majikan saya, kamu pasti mendapat apa yang kamu mau. Tapi ini hanya kita berdua yang tahu." "Maksud Mas Toto gimana? Apa aku disuruh bawa angkot?" "Kamu juga bisa nyupirin kan? Nah, ini cuman buat menarik perhatian saja. Nanti kita bisa gantian nariknya. Pertama, yang penting kamu bisa kenalan dulu sama majikan saya. Dia wanita cantik yang saya yakin kamu juga suka. Kedua, dia cukup royal jika dia memang sudah menyukai laki-laki. Saya pernah dan hampir melakukan hal itu. Tapi untung gak jadi. Karena saya ingat istri. Beda sama kamu yang masih lajang." Dan Mas Toto mengatakan maksud yang sebenarnya. "Oh, jadi saya hanya pura-pura untuk menyukai perempuan itu. Tapi kalau memang cantik terus aku suka, gak ada masalah kan?" balas Hendri. "Yang gak ada masalah, asal kamu bisa mempelajari dulu. Apa memang dia cocok buat kamu?" Maksudnya supaya Hendri berhati-hati terhadap Cuminten. "Oh, tentu saja. Aku sih selalu cocok saja, Mas. Apalagi kalau dia cantik. Kapan lagi bisa dapat job yang benar-benar menguntungkan buat aku? Dan nanti aku juga gak lupain buat komisi Mas." "Gak perlu. Sebab kalau saya mau mudah saja mengeruk uang perempuan itu. Yang penting hubungan kamu dulu aja. Buktikan kalau kamu memang bisa menarik hati perempuan itu." "Oh, siap Mas. Kapan Mas mau menemukan saya sama perempuan itu?" "Bagaimana kalau besok?" "Siap." Dan mereka sudah menemukan kata sepakat untuk bisa datang besok ke rumah Cuminten. Singkat cerita, malam itu cuaca teramat dingin. Hujan turun sejak tadi pukul 9 dan masih menyisakan gerimis kecil. Cuminten kesepian. Wanita itu butuh kehangatan seorang laki-laki untuk melampiaskan hasratnya yang kuat. Hasrat yang timbul setelah dia masuk dalam pelukan Koswara, laki-laki parubaya yang jelmaan dari makhluk siluman penguasa Gua Keramat. Selintas dia ingin memanggil Koswara, namun hasratnya bukan pada makhluk itu. Wajah Toto yang lumayan tampan terbesit dalam ingatannya. Mungkin Toto bisa memenuhi tuntutan hasratnya. Beberapa kali ia mencoba menghubungi Toto, namun nomor lelaki itu sedang tidak aktif.
Juminten menyibak gorden jendela, melihat gerimis yang masih turun rintik-rintik. Di luar sana dia melihat seorang lelaki yang tengah berteduh di sebuah rumah warga. Juminten mengamati lelaki tersebut. Setelah merasa yakin kalau dia tak mengenal lelaki itu, dia pun membuka pintu. Juminten melambaikan tangannya memanggil lelaki tadi agar mendekat. "Di sini saja, Mas. Nunggu hujannya reda. Nanti saya buatkan kopi. Rumahnya di mana, Mas?" tanya Juminten, memamerkan senyum untuk menarik hati lelaki tersebut. "Rumah saya di kampung sebelah. Saya baru pulang kerja, Bu." "Kasihan, udah capek malah kehujanan. Duduk dulu ya, atau di dalam aja. Rasanya gak enak kalau ada yang lihat kita. Yuk," ajak Juminten, dan lelaki tadi pun tak bisa menolaknya. Apalagi Juminten sudah menggunakan daya pikatnya, dan lelaki itu pun akhirnya luluh pada apa yang dikatakan Juminten. Juminten memberikan kopi yang langsung diterima lelaki yang memang terlihat cukup perkasa. "Kalau boleh tahu, kamu sudah punya istri?" pancing Juminten. "Saya sudah cerai, dan saya di sana ngontrak, Bu." "Oh, jadi Mas ini pendatang?" "Iya, Bu. Saya kerja dekat kampung sini." "Jadi kalau nginap di sini juga nggak apa-apa dong? Kan nggak ada yang nyariin." "Tapi Bu, rasanya nggak baik seorang perempuan menampung laki-laki. Apalagi kita juga baru bertemu sekarang ini. Tak akan ada orang yang akan melihat kita. Temani saya malam ini. Apakah aku menurut kamu saya kurang cantik?" "Anu, Ibu cantik sekali. Hanya saja saya..." "Ah, sudahlah. Habiskan kopi kamu. Lalu kita nikmati malam yang dingin ini. Agar kita bisa menjadi hangat. Anggap saja kamu kerja lembur malam ini." Lelaki tadi tak lagi dapat berkata-kata. Juminten mulai menyentuh tubuh laki-laki itu dan mulai merangsangnya dengan sentuhan-sentuhan bagian sensitifnya. Dan lelaki tadi benar-benar sudah ada di puncak hasratnya. Dengan berani dia membalas sentuhan Juminten yang semakin liar. Tentu saja ini yang diharapkan oleh Juminten. "Bawa aku ke kamar sana," kata Juminten, menunjuk ke kamar pribadinya. Lelaki yang bernama Wawan dengan sigapnya mendorong tubuh Juminten yang bergelayut manja di lehernya. Wawan membaringkan tubuh Juminten di tempat tidur empuk, dan dia telah siap untuk melakukan pendakian yang panjang. "Puaskan aku, Wan," perintah yang teramat mengundang. Wawan tersenyum dan dengan penuh semangat ia langsung menerkam tubuh mulus Juminten. Entah sudah berapa kali pendakian itu mereka lakukan. Muntahan lahar sudah membanjiri spray berwarna pink, bercampur basah oleh keringat kedua makhluk itu. Pendakian akan terus berlanjut hingga sampai puncak terakhir. Meski Wawan sudah merasa lemah dan kehabisan tenaga, Juminten masih terus memburunya. Wawan mulai kewalahan. Dia menggelepar di samping tubuh Juminten, dan ketika dia memandangi wajah cantik wanita itu, ia begitu terkejut karena melihat sepasang mata Juminten berwarna merah seperti bara api. Wawan beringsut ke sisi tempat tidur. Ia berusaha menjangkau pakaiannya yang berserakan di lantai. Namun karena merasa lelah, tubuhnya tak dapat menyeimbangkan kepalanya, sehingga dia terjatuh dengan kepala terbentur lantai. Kepala Wawan banyak mengeluarkan darah, dan hal itu bukanlah menambah cemas Juminten. Dia malah tertawa-tawa melihat tubuh lelaki yang masih ada.
tubuh lelaki yang masih dalam keadaan telanjang serta kepalanya penuh dengan darah. Jari Juminten menyentuh cairan merah itu. Dipandangnya sejenak, kemudian dia menjilati jari yang telah berlumuran darah. Ternyata darah pemuda ini manis rasanya. Aku ingin menikmatinya agar aku bisa tetap segar dan awet muda. Kemudian Juminten menghirup darah segar yang keluar dari luka di kepala laki-laki malang itu. Wawan antara sadar dan tidak, ia merasakan sakit luar biasa di kepalanya saat Juminten benar-benar menyedot habis darah lelaki itu. Akhirnya tubuh Wawan diam tak bergerak lagi. Juminten membersihkan mulutnya yang belepotan darah segar, dan dengan tangannya ia memakai pakaiannya kembali, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Juminten mengambil pakaian milik Wawan, kemudian ia lemparkan begitu saja di tempat cucian di dalam toilet belakang. Setelah itu ia menuju wastafel dan melihat dalam cermin kala wajahnya penuh dengan bekas cairan darah. Tangan Juminten bermain di wajahnya dan membalurkan cairan darah hingga merata ke seluruh wajah. Juminten kembali ke kamarnya. Dipandanginya tubuh laki-laki yang baru saja memberikan kepuasan dan kenikmatan, yang kini telah terbujur kaku. Terima kasih, Wan. Kamu telah mengembalikan energiku. Namun sayang sang penguasa telah cemburu, sehingga kamu harus menjadi korban. Tapi tak apa. Sang penguasa hanya mengambil rohmu saja dan meninggalkan jasadmu, sehingga pada suatu saat nanti ada yang menemukan kamu. Juminten kembali ke tempat penyimpanan dan ia mengambil sebuah karung berukuran besar. Dimasukkannya tubuh lelaki malang itu, dan dengan sekuat tenaga dia menyeret karung tersebut. Gerimis masih turun hingga menjelang fajar, dan suasana seperti itu sangat membantu Juminten menjalankan aksinya membawa karung berisi mayat lelaki yang ia masukkan ke dalam sebuah angkot miliknya. Tenaga perempuan itu sungguh luar biasa, seakan tak mengenal rasa lelah. Setelah mematikan mesin angkot, Juminten menyeret karung menuju ke tepian hutan. Dengan susah payah pada akhirnya dia berhasil menapaki bukit kecil, kemudian menyembunyikan karung itu di balik sebuah pohon besar yang ditumbuhi semak belukar. Juminten menarik nafas lega telah menuntaskan pekerjaannya dan kembali ke rumah menjelang subuh. Singkat cerita, seperti yang telah direncanakan, Mas Toto mengajak Hendri ke tempat Juminten. Kebetulan Juminten baru saja selesai menyapu teras rumahnya. Assalamualaikum. Mas Toto tetap mengucapkan salam, meski ia tahu kalau majikannya tak pernah membalas salamnya. Juminten terpana melihat pemuda yang datang bersama Toto. Kamu Tok, masuk dulu. Nanti saya ambilkan kuncinya. Juminten hendak masuk ke dalam rumahnya, namun Toto mencegahnya. Maaf, Ibu. Hari ini saya belum bisa narik dulu, karena ada keperluan keluarga di kampung. Toto mengatakan alasannya. Lah, terus kamu mau ngapain ke sini? Mau ngapelin saya? Nanti malam aja. Seloroh Juminten dengan gerak tubuhnya yang mengundang. Ini saya bawa teman saya. Kalau ibu mengizinkan, dia mau menggantikan posisi saya untuk beberapa hari. Oh iya, namanya Hendri. Dia masih lajang. Kasihan kalau nganggur terus. Toto memberikan alasan. Juminten memperhatikan wajah pemuda yang bernama Hendri. Anak ini cukup tampan, dan sepertinya dia cukup perkasa. Toto ternyata tahu juga seleraku.
Aku harus bisa mendapatkan pemuda ini. Atau kalau perlu untuk selamanya. Juminten membatin. Oh, begitu. Saya nggak keberatan. Yang penting dia jujur dan ulet. Jadi anak muda itu harus rajin. Untuk masa depan kamu juga. Hendri, nama saya Juminten, kata Juminten seraya mengulurkan tangan, dan Hendri pun segera menyambutnya. Juminten merasakan kehangatan telapak tangan Hendri, dan hal itu dimanfaatkan oleh Hendri dengan menggenggam tangan Juminten. Juminten merasakan debar-debar lain yang jarang ia rasakan. Tanpa sadar, mata perempuan itu memberikan sebuah isyarat yang Hendri pura-pura tak mengerti. Kalau begitu saya izin pulang dulu. Mas Toto memecah kesunyian keduanya, dan Juminten melepas genggaman tangannya. Loh, jangan buru-buru. Ayo, kalian duduk dulu. Kebetulan saya punya makanan enak, sekalian saya buatin kopi. Juminten dengan perasaan senang dia masuk untuk membuatkan kopi. Setelah berapa lama, ia sudah kembali dengan baki yang terdapat 2 gelas kopi dan 1 wadah kemasan makanan yang masih tersegel. Ayo, silakan dinikmati kopinya. Santai saja, anggap di rumah sendiri. Kalau boleh saya tahu, kenapa kamu belum punya istri? Pertanyaan Juminten menjurus ke hal yang bersifat pribadi. Saya merasa minder buat deketin cewek, Bu. Apalagi saya ini kebanyakan nganggurnya. Balas Hendri sambil tertawa membuang ketegangannya. Jangan panggil ibu. Saya rasa saya ini belum terlalu tua buat kamu. Kakak atau mbak, rasanya lebih akrab bukan? Iya mbak. Bahkan mbak ini masih terlalu cantik untuk dipanggil ibu. Kamu bisa aja, Hendri. Kalau kamu minat bekerja dengan saya selalu terbuka menerima kamu. Terima kasih mbak. Oh iya Tok, boleh saya minta tolong sama kamu? Halaman belakang rumah itu udah kotor banget. Rumputnya juga udah gak teratur. Tolong kamu rapikan ya. Yang gak usah sekarang, besok juga gak apa-apa, kata Juminten mengalihkan pembicaraan. Bisa, tapi mungkin besok. Sekarang ini saya sedang ditunggu. Ya, sekalian saya permisi pulang aja. Oh, iya, silakan. Biarkan Hendri di sini dulu. Mungkin dia perlu mengenal mobil yang akan ia bawa besok. Dan Toto meninggalkan Hendri dengan harapan anak muda itu dapat meluluhkan hati sang majikan yang haus sentuhan laki-laki. Setelah kepergian Mas Toto, Juminten mulai agresif. Dia mengambil handuk tepat di samping Hendri. Pemuda itu semakin sulit menahan gairahnya setelah mencium aroma dari parfum Juminten yang sungguh membangkitkan birahinya. Hendri membiarkan jari-jari tangan Juminten yang mulai bermain di atas tangannya. Sesekali dia memperhatikan ke sekeliling. Setelah tahu kalau keadaan di depan terlihat sepi, jari-jari Juminten semakin berani menyentuh bagian bawah tubuh pemuda itu. Hendri membiarkan jari-jari tangan Juminten menari dan memainkan sesuatu. Hendri tanpa membalasnya, bahkan dia seakan tak merasakan apa-apa. Hendri sengaja menyiksa perasaan Juminten yang kini mulai tak tahan. Hendri, mari kita masuk, ajak Juminten. Jangan sekarang mbak, saya belum siap. Soalnya kan Mas Toto cuma ngajak saya ke sini untuk menggantikan dia narik. Maka izinkan saya hari ini untuk narik dulu. Maksud saya agar gak bikin kecewa sama Mas Toto. Atau nanti malam saja setelah pulang narik.
nanti saya kembali ke sini. Bagaimana? Ya, kalau menurut kamu begitu, Mbak rasa baik juga. Berarti kamu menghargai Mas Toto. Ya udah, sekarang kamu berangkat narik dulu. Dan kalau perlu sesuatu jangan lupa hubungi nomor Mbak ya. Siap Mbak. Hendri mulai menghidupkan mesin angkot, lalu perlahan mengeluarkan dari halaman. Dengan hati berbunga-bunga Hendri mengemudikan angkot mencari penumpang. Dan hati pemuda itu telah yakin kalau perempuan yang bernama Juminten sudah berada dalam genggamannya. Namun ia tak tahu ada misteri apa sebenarnya sehingga Mas Toto sampai merencanakan pertemuan dia dan Juminten. Bagi Hendri, mungkin bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat dan menang banyak. Dia bisa menikmati tubuh melek Juminten tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Malah sebaliknya dia bisa meminta atau menguras uang dari perempuan itu nanti, setelah perempuan itu benar-benar bisa berlutut di kakinya. Singkat cerita, keesokan harinya, Mas Toto kembali bersama Hendri ke rumah Juminten. Hendri sudah resmi menjadi sopir cadangan dari Toto. Sementara Mas Toto sengaja datang demi satu tujuan. Dan secara kebetulan pula, kemarin Juminten memintanya untuk membersihkan taman belakang rumahnya. Masalahnya tukang kebun yang pernah bekerja di rumah itu keluar karena suatu alasan yang sulit diterima akal. Pak Johar, nama tukang kebun itu. Siang itu dia telah selesai membersihkan semua sampah dan daun-daun kering yang berhamburan saat hujan angin turun dengan lebat. Setelah selesai, ia masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang. Maksudnya ia ingin pamit untuk pulang. Namun majikannya tak terlihat di ruang tamu. Mungkin Juminten sedang tidur di kamarnya. Maka ia mengurungkan niatnya. Ia berniat untuk mencarinya di lantai atas. Namun baru sampai matanya melihat ke atas, tiba-tiba ia melihat sesosok bayangan hitam tinggi besar. Pak Johar penasaran dengan apa yang ia lihat. Dia memutuskan untuk naik, melihat secara jelas. Sesampainya di atas, mata Pak Johar terbelalak lebar. Apa yang dia lihat sungguh suatu pemandangan yang membuatnya merinding. Ternyata bayangan tadi adalah sebuah penampakan dari satu makhluk tinggi besar. Pak Johar menundukkan kepalanya, memperhatikan sosok makhluk yang teramat mengerikan. Bulu-bulunya kasar dan panjang berwarna hitam legam. Di atas kepala makhluk itu terdapat sepasang tanduk. Beruntung makhluk tadi tak melihat ke arahnya. Pak Johar kembali turun dan menunggu majikannya bangun. Dan keesokan harinya Pak Johar mohon pamit untuk berhenti bekerja dengan alasan lain. Juminten sudah percayakan kejujuran Mas Toto, apalagi setelah kehadiran Hendri yang membuat perempuan itu cepat kasmaran. Lantaran selain tampan juga masih lajang. Dan pagi itu, entah mengapa tiba-tiba ada keinginan yang lain di hati Juminten. Bukan keinginan hasrat bercinta yang biasanya menggelegak menuntut pelampiasan syahwatnya. Juminten ingin menikmati romantisme bersama pemuda yang baru ia kenal. Namun sudah meluluh lantakan jiwanya yang biasanya keras dan kejam. Hendri, saya merasa hari ini sangat senang sekali. Gak tahu kenapa. Dan pagi ini, saya ingin menikmati rasa ini bersama kamu. Kamu mau kan, Hen? Kata Juminten saat mereka duduk di beranda rumah. Maksud Mbak? Tanya Hendri. Saya sudah lama gak pernah lagi naik angkot. Padahal saya punya angkot sendiri. Terakhir kali naik angkot waktu saya pergi meninggalkan rumah dan anak saya. Tapi sudahlah, itu tak perlu kita bahas. Saya hanya ingin berbagi kebahagiaan ini bersama kamu. Dan biarkan saja Mas Toto sendirian di rumah, bersih-bersih taman belakang sana. Saya mau naik angkot kamu berkeliling kota. Jangan, Mbak.
nanti bisa masuk angin. Kan bisa kamu tutup semua kaca dan pintunya. Bisa sih, tapi berarti saya nggak nyari penumpang dong. Kamu akan saya bayar penuh. Tapi yaudah, begini aja deh. Antar saya ke rumah saya ke Kampung Jati. Saya kangen sama anak saya. Gimana? Mau? Nah, kalau ini saya mau. Saya nggak khawatir Mbak masuk angin. Kamu mencemaskan saya. Tentu saja, karena Mbak sudah begitu baik sama saya. Dan belum saya berikan kebaikan yang lain, bukan? Nanti malam saja ya. Hendri tahu kemana arah bicara Juminten, dan dia hanya mengangguk tanda setuju. Nah, sekarang habiskan dulu kopi kalian. Selain itu Mas Toto, tolong bersihkan taman belakang. Biar Hendri mengantar saya ke rumah anak saya. Oh, siap. Apa ibu punya peralatan seperti sabit atau cangkul? Tanya Mas Toto. Ada. Kamu bisa cari di gudang belakang. Atau kalau kamu mau pakai mesin potong rumput juga ada. Cek dulu apa bensinnya masih ada. Baik, nanti saya cek. Setelah menghabiskan kopi, Hendri mengeluarkan angkot dari halaman depan dan menepikan di luar rumah sambil menunggu Juminten berganti pakaian. Setelah Juminten dan Hendri pergi, Mas Toto ke belakang menuju toilet. Mas Toto melihat ada pakaian laki-laki di dalam keranjang tempat cucian, lengkap dengan pakaian dalam ada di atas tumpukan seragam Resti. Mas Toto melihat pakaian itu sepertinya baru kemarin ada di sana. Ada bercak darah yang terdapat pada baju dan celana lelaki tersebut. Jangan-jangan dia telah membunuh laki-laki ini karena dia tidak memberinya kepuasan. Tapi di mana mayatnya? Mas Toto mencoba mencari-cari tempat yang ia anggap mencurigakan. Namun semua terlihat aman. Bahkan tak ada bekas galian tanah yang ia curigai sebagai kuburan. Apa dia membuang mayatnya? Lalu siapa yang membantunya? Apa mungkin semua pakaian yang ada dalam keranjang itu adalah milik korban? Dan kemudian sengaja ia kumpulkan sebagai pengingat sudah berapa korban yang telah ia habisi. Mas Toto mengambil seragam anaknya, menciuminya dengan linangan air mata. Ayah berjanji untuk membalas semua perbuatan iblis perempuan itu, nak. Kalau mungkin ayah membawamu pulang dalam keadaan hidup. Namun jika ternyata kamu sudah tak ada, ayah akan tetap membawa jasad kamu, ucap Mas Toto dengan amarahnya yang tertahan. Mas Toto menghubungi nomor ponsel keponakannya. Tak berapa lama, pemuda yang bernama Rashid pun sudah muncul di depan rumah Juminten. Mengetahui itu, Mas Toto memberikan kantong kresek berwarna hitam yang berisikan pakaian seragam sekolah milik Resti. Ini seragam sekolahnya Resti. Sepertinya perempuan itu memang sengaja tidak membuang atau menghilangkan barang bukti. Mungkin juga dia jadikan sebagai koleksi. Saya juga melihat ada pakaian lelaki yang masih baru di sana. Pakaian itu banyak terdapat noda darah. Sepertinya ia baru mendapatkan korban lagi, kata Mas Toto pelan. Kalau begitu kita harus bertindak cepat agar tidak banyak lagi korban atas perbuatannya, Om. Lanjutkan saja untuk bekerja agar tidak menimbulkan kecurigaan perempuan itu. Sementara saya akan ke pondok menemui guru saya, balas Rashid, kemudian meninggalkan Mas Toto. Sementara itu, Juminten meminta Hendri untuk berbelanja lebih dulu sebelum menemui anaknya. Juminten seolah tengah menemukan dirinya sendiri, di mana saat mengenal calon suaminya dulu. Ia sangat bahagia ketika Mas Karto,
pemuda yang dicintainya melamar untuk menjadikannya sebagai istri. Hampir setiap hari mereka bersama, menikmati jalinan cinta kasih dengan penuh ketulusan. Juminten memang tidak salah dengan pilihan hatinya. Mas Karto, selain sudah bekerja dan mapan dalam karirnya di sebuah kantor pajak, ternyata juga memiliki sifat yang penuh kelembutan dan tanggung jawab yang tinggi. Namun sayang, setelah 20 tahun berumah tangga, perangai suaminya berubah drastis. Di puncak karirnya sebagai wakil direktur, dia malah tergoda untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Dan musibah itu pun datang menghantam laksana badai yang memporak-porandakan rumah tangga mereka. Juminten merebahkan kepalanya di bau Hendri. Pemuda itu membiarkannya, malah menikmati bau harum rambut Juminten. Sesekali tangannya membelai rambut perempuan yang ia yakini sudah jatuh dalam pelukannya. Namun dia tetap fokus mengemudikan angkot meski dengan satu tangan saja. Setelah mampir ke tempat kuliner dan membeli untuk anaknya, kemudian Juminten meminta Hendri untuk ke rumah yang baru selesai ia bangun. Juminten memanggil-manggil Safitri hingga beberapa kali, namun anaknya sepertinya tak ada di rumah. Maka dia hanya menunggu di teras sampai Safitri kembali. Seperti biasa, Juminten mengambil duduk berdampingan dengan Hendri. Dan pemuda itu pun kini memberikan respon dengan membelai rambut hingga pipi Juminten. Dan tanpa malu, Juminten menarik wajah Hendri hingga berdekatan wajah. Kemudian dengan tak sabar dia melumat bibir Hendri yang juga membalasnya dengan agresif. Sungguh perbuatan yang sangat memalukan dan tak punya etika. Bercumbu di tempat terbuka dan mengundang perhatian warga yang kebetulan lewat. Namun pasangan yang tengah mabuk asmara ini seolah abai dengan pandangan cici orang lain. Bahkan ketika Safitri melihat adegan itu pun terpaku di depan gerbang rumah. Dia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Benarkah ibu yang ia hormati ia kagumi ternyata berperilaku seperti itu? Safitri sebagai seorang anak tak tahu apa yang harus ia lakukan. Kemudian membalikkan tubuhnya, berniat untuk meninggalkan rumah. Fitri, panggil Juminten. Setelah ia sadar kalau ada seseorang yang memperhatikannya, Safitri terpaksa menghentikan langkahnya, namun masih membelakangi ibunya yang menghampirinya. Kamu dari mana, nak? Ibu dari tadi nungguin kamu, tanya Juminten menutupi gugupnya. Ibu terlalu mesra sama lelaki itu, sampai tidak peduli menjadi tontonan gratis warga. Apa ibu gak malu dengan umur ibu yang gak lagi muda? Seharusnya dalam usia yang sudah semakin tua, ibu menjadi contoh teladan yang baik buat aku. Bukan malah sebaliknya, merasa bangga dengan punya laki-laki yang bisa memberikan gairah, sehingga melakukan hal yang seharusnya tidak pantas dilakukan. Sadarlah Bu, orang tua itu sebaiknya menjalani ibadah dengan khusyuk. Sebab tak ada yang tahu berapa lama lagi sisa umur ibu. Balas Safitri kecewa. Fitri, aku ini ibu kamu. Kamu gak pantas memberi ceramah sama ibu. Dan apa yang ibu lakukan rasanya masih wajar kok. Ini rumah ibu. Dan ibu melakukan ini bukan di jalanan. Ya sudah Bu, kalau memang itu yang ibu inginkan, aku akan pulang ke kampung lagi. Di sana aku merasa lebih nyaman walau harus membanting tulang demi bisa makan. Daripada aku hidup di rumah mewah tapi sepertinya aku tinggal dalam neraka. Aku kecewa sama ibu. Safitri berlari meninggalkan rumah ibunya. Fitri, teriak Juminten yang berusaha mengejar di belakangnya. Hendri terdiam. Dia tak tahu harus berbuat apa, tapi dia sempat memperhatikan walau sekilas.
Ternyata anak perawan Cuminten cantik juga. Berarti ini yang namanya sekali kayu 3 pulau terlampaui. Aku bisa menikmati tubuh Cuminten, harta dan anak gadisnya. Pikiran itulah yang terlintas dalam ruang kepala Hendrik. Namun melihat suasana yang kurang harmonis antara anak dan ibu saat itu, Hendrik memutuskan untuk pergi. Maaf Mbak, sebaiknya saya pergi narik dulu. Dan nanti sore saya kesini lagi untuk menjemput Mbak, kata Hendrik sambil memandang wajah Savitri yang juga tengah melihatnya dengan perasaan jijik. Anak muda modal tampang doang, ngerayu nenek-nenek. Apa kamu gak malu? Ucap Savitri nyindir. Oh iya, berarti aku memang cocoknya sama kamu dong, balas Hendrik menggoda. Hendrik, sebaiknya kamu pergi dulu. Biar saya dengan anak saya menceritakan tentang hubungan kita. Cuminten menengahi ketegangan. Namun hal itu semakin membuat Savitri kesal. Ia berbalik dan pergi meninggalkan kedua orang yang dianggapnya tak punya moral. Savitri, tunggu. Ibu belum selesai ngomong, teriak Cuminten mengejar anak gadisnya. Maksud ibu, kami bukan berhubungan seperti yang kamu kira. Coba kamu dengerin dulu penjelasan ibu, lanjut Cuminten. Savitri menghentikan langkahnya. Apalagi yang mau ibu jelasin, Bu? Udah jelaskan kalian mesra-mesraan di luar rumah, balas Savitri dengan lantang, sampai seorang wanita terpaksa berhenti untuk mendengarkan perdebatan itu. Singkat cerita, sementara di tempat lain, Rashid, keponakan Mas Toto, sudah menceritakan secara detail tentang lenyapnya Resti kepada guru besar pimpinan Ponpes, yakni Kiai Abdul Jati, dan mereka sepakat untuk segera turun tangan mencari keberadaan Resti. Rashid menyerahkan baju seragam milik Resti yang kemudian dirasakan oleh Kiai Abdul Jati yang memiliki ilmu peraba yang cukup peka. Sepertinya gadis ini berada tidak terlalu jauh. Namun tempat itu begitu gelap, sehingga saya belum bisa memastikan apakah bentuk tempat tersebut. Sebaiknya kita ke sana setelah sholat tahajud nanti malam, ujar Pak Kiai Abdul. Apa kita perlu mengajak santri yang lain, Kiai? Tanya Rashid. Dia di pondok ini sudah cukup senior dan sudah menjadi andalan. Tak perlu. Biar kita berdua saja. Kita akan ukur kekuatan apa yang ada di sana. Jika memang kita butuhkan, barulah kita bawa santri lainnya. Baiklah, kalau begitu saya akan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Dan sehabis sholat isya, seluruh santri serta santriwati diminta untuk bersolawat, membantu Pak Kiai dalam perjuangannya menumpas kemusyrikan. Rashid dan Pak Kiai Abdul sudah tiba di tepian sebuah hutan. Mereka hanya mengikuti getaran dari pakaian milik Resti. Suasana terlihat gelap dan sangat menyeramkan. Namun bagi kedua orang ini bukanlah sesuatu yang luar biasa. Mereka mulai memasuki kawasan yang lebih tinggi. Pohon-pohon raksasa memperlihatkan akar-akarnya yang mencuntai. Suara binatang malam pun terdengar malas. Hanya sesekali burung hantu yang masih bernyanyi dengan suaranya yang tak merdu. Bau bangkai seketika memenuhi penciuman kedua orang itu. Bau yang teramat menusuk. Dan seketika langkah Rashid harus terhenti. Kaki sebelah kanannya seperti melanggar sesuatu. Ternyata tepat di bawah pemuda itu tergeletak sebuah karung besar yang mengeluarkan bau busuk tadi. Rashid dan Kiai Abdul menutup pernapasannya.
Mereka membuka isi karung yang ternyata adalah tubuh manusia yang sudah membusuk. Rasa mual begitu terasa mengaduk-aduk isi perut keduanya. Tak sanggup melihat kondisi manusia dalam karung tersebut. Dengan cepat mereka segera bergegas meninggalkan karung mayat dan menuju tempat yang belum pernah mereka jamah. Kini mereka tiba di sebuah dataran yang agak luas, namun terlihat sangat menyeramkan. Sejauh mata memandang hanya kegelapan yang mereka lihat. Aroma mistis pun terasa semakin kuat. Dan jauh di depan sana ada setitik sinar yang berkelip. Kemudian Rashid dan Pak Kiai pun menuju ke sana. Mereka mengira kalau itu mungkin sebuah lentera dari sebuah rumah. Tangan Kiai Abdul semakin bergetar hebat, manakala langkah mereka semakin mendekati titik cahaya tadi. Berkali-kali Kiai Abdul mengelus pakaian milik Resti. Sepertinya sumber kekuatan itu berada tak jauh dari sini. Coba perhatikan cahaya itu, sepertinya berasal dari dalam sebuah lubang. Bersiap dan selalu waspada, kata Kiai Abdul, pelan dan tenang. Langkah mereka semakin dekat. Dalam remang cahaya tadi kini terlihat bahwa titik itu seakan bergerak semakin menjauh. Mereka mulai meningkatkan kewaspadaan karena memang ada yang terasa aneh. Setelah mengikuti titik cahaya tadi, mereka baru menyadari kalau sekarang mereka sudah berada di depan sebuah gua. Pak Kiai meraba sesuatu yang tak terlihat namun terasa membatasi gerak langkahnya. Pak Kiai meminta agar Rashid terus membaca sholawat Nabi, dan batas gaib itu pun terbuka. Mata batin Pak Kiai sudah melihat di dalam gua itu telah berdiri dua sosok makhluk tinggi besar yang siap menyambut kedatangan mereka. Assalamualaikum. Wahai kau yang berada di dalam, tunjukkan dirimu, seru Kiai Abdul. Dan seketika itu dinding gua pun bergetar membuat kedua makhluk tadi menghambur keluar. Siapa kau manusia? Berani sekali datang ke tempat ini, hardik salah satu makhluk hitam legam itu. Siapa kami itu tidak penting. Kami datang untuk mengambil seorang gadis yang telah kalian bawa ke sini, balas Kiai Abdul sengit. Gadis? Gadis yang mana? Sudah ribuan gadis yang masuk tempat ini, dan itu tak akan mungkin bisa keluar dalam keadaan hidup. Ribuan? Apa maksud kalian? Tanya Kiai Abdul, tak mengerti. Apa kalian belum tahu tempat ini? Di gua inilah banyak manusia yang berserah diri, menyembah junjungan kami penguasa gua keramat. Mereka datang dalam keadaan putus asa dan hina. Mereka merengek-rengek untuk meminta harta dan kekayaan, meski dengan syarat yang berat, yaitu harus memberikan tumbal nyawa atau seorang gadis yang masih suci untuk dijadikan pemuas nafsu sang junjungan. Dan jika itu mereka langgar, maka nyawa mereka sendiri yang akan sang junjungan ambil. Jadi kami tidak bisa menjelaskan gadis yang kalian maksudkan. Kalau begitu, izinkan kami masuk. Kami akan mencari sendiri gadis itu. Kalian kira semudah itu bisa masuk ke istana gua keramat? Sekalipun kalian bisa masuk, tapi sulit bagi kalian untuk keluar. Seluruh wilayah kerajaan ini dijaga ketat oleh pasukan yang tak pernah merasa belas kasihan. Kalau kami memaksa, kalian harus mengalahkan kami dulu. Apa susahnya?
Tapi kalian jangan menyesal jika kami harus melenyapkan kalian. Sudah, jangan banyak omong. Kalian pulang atau mati di sini. Kedua makhluk raksasa itu mulai menggeram. Cakar-cakarnya yang panjang seketika mereka arahkan pada Kyai Abdul. Namun tubuh mereka hanya terpaku di tempatnya. Tak dapat mereka gerakan sedikit pun. Itulah kehebatan ilmu dari Kyai Abdul. Demikian juga dengan Rashid yang dengan lincahnya menghalau serangan makhluk satunya lagi. Tasbih di tangan Rashid seketika berpendar mengeluarkan cahaya biru dan menghantam tubuh makhluk itu hingga terlempar ke belakang. Bersambung, nantikan kelanjutannya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.